Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apakah kalian semangat mengikuti pembelajaran hari ini? Wah, hebat-hebat sekali ya anak-anak kelas ini pada semangat semua mengikuti pembelajaran. Mungkin kalian merasa asing ya melihat ibu pertama kali. Mungkin kalian ini namanya siapa ya bu guru barunya? Coba kalian tebak nama ibu siapa, ayo. Kalau yang benar nanti ibu kasih hadiah. Coba, ada yang bisa tebak? Gak ada. Oh, ya udah, ibu perkenalkan ya. Perkenalkan, nama ibu Nadia Maharani Putri. Kalian bisa panggil ibu Nadia. Nah, sekarang anak-anak udah tahu ya nama ibu siapa. Baik, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Sebelum itu, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pelajaran hari ini yaitu muatan IPS tema 3 subtema 1 yaitu kenampakan alam. Nah, di sini Ibu akan memberikan video pembelajaran kepada anak-anak. Tolong disimak dengan baik ya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo teman-teman hebat semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua selalu sehat dan selalu bersemangat untuk mengikuti pelajaran yang akan Bu Diana sampaikan. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tematik muatan IPS tentang kenampakan alam dan pemanfaatannya serta ciri-ciri sumber daya alam. Namun sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira teman-teman tahu nggak ya apa yang dimaksud dengan kenampakan alam? Kenampakan alam atau yang biasa disebut juga dengan istilah bentang alam adalah segala sesuatu yang terjadi secara alami yang disebabkan oleh peristiwa alam. Peristiwa alam itu akhirnya membentuk permukaan bumi melalui proses patahan dan juga lipatan. Nah, kenampakan alam ini terbagi menjadi dua. Ada kenampakan alam daratan dan ada juga kenampakan alam perairan. Contoh dari kenampakan alam daratan adalah dataran tinggi dan juga dataran rendah. Sedangkan contoh dari kenampakan alam perairan adalah pantai. Yang pertama kali kita akan bahas adalah tentang dataran tinggi. Kira-kira siapa yang pernah pergi ke Puncak Bogor, Jawa Barat? Nah, Puncak Bogor, Jawa Barat merupakan salah satu contoh dari dataran tinggi yang ada di Indonesia. Kira-kira apa ya yang dimaksud dengan dataran tinggi? Dataran tinggi atau yang biasa disebut juga dengan istilah plateu atau plateau adalah dataran yang terletak pada ketinggian 200 hingga 600 meter di atas permukaan laut. Nah, dataran tinggi ini terbentuk sebagai hasil erosi dan sedimentasi. Dataran tinggi biasanya memiliki suhu udara yang dingin. Karenanya, dataran tinggi biasanya dijadikan tempat untuk menanam tumbuhan yang biasa hidup di tempat dingin, seperti teh ataupun sayur-sayuran. Nah, dataran tinggi ini juga bisa dimanfaatkan sebagai tempat untuk peternakan sapi perah loh, teman-teman. Nah, karena udaranya yang cenderung dingin dan terasa sejuk, dataran tinggi ini juga dimanfaatkan sebagai tempat wisata serta mata pencaharian penduduk di dataran tinggi, umumnya adalah petani dan juga peternak. Sekarang silakan teman-teman memperhatikan gambar yang Bu Diana sediakan. Nah, gambar tersebut merupakan contoh dari dataran tinggi yang ada di Indonesia, tepatnya dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah. Selain dataran tinggi Dieng, Indonesia juga memiliki contoh beberapa dataran tinggi lain, yaitu ada dataran tinggi Gayo di Aceh, lalu ada dataran tinggi Muler di Kalimantan Barat, dan juga dataran tinggi Puncak Bogor.
Sekarang kita akan bahas tentang dataran rendah. Nah, dataran rendah ini pasti ketinggiannya jauh lebih rendah dibandingkan dengan dataran tinggi. Nah, dataran rendah ini adalah wilayah yang berada pada ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Biasanya wilayah dataran rendah digunakan untuk berbagai bidang, contohnya seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perumahan, dan juga industri. Berikut merupakan contoh hasil pertanian di dataran rendah, yaitu ada padi, tebu, karet, dan juga kelapa sawit. Nah, mata pencaharian penduduk di dataran rendah sangat beragam. Contohnya adalah petani, peternak, dan pegawai perusahaan. Kalau tadi kita sudah bahas jenis kenampakan alam daratan, sekarang kita akan membahas jenis kenampakan alam perairan, yaitu pantai. Pantai atau pesisir adalah sebuah bentuk geografis yang terdiri dari pasir dan terdapat di daerah pesisir laut. Daerah pantai menjadi batas antara daratan dan perairan laut. Daerah pantai umumnya landai dan juga berpasir. Namun ada pula pantai yang berupa tebing. Nah, Indonesia merupakan negara kepulauan. Jadi, Indonesia memiliki banyak sekali pantai. Nah, kira-kira apa saja pemanfaatan pantai di Indonesia? Mari kita simak bersama-sama. Ada berbagai macam pemanfaatan pantai. Yang pertama, digunakan sebagai tambak. Tambak dalam perikanan adalah kolam buatan. Nah, tambak ini biasanya dimanfaatkan sebagai sarana budidaya perairan atau aquaculture. Nah, hewan yang dibudidayakan adalah hewan air. Contohnya itu ada ikan, udang, ataupun kerang. Yang kedua, itu adalah pertanian garam. Nah, air laut ini dimanfaatkan untuk tambak garam. Air laut atau air garam itu akan dimasukkan ke dalam kolam besar dan air akan dipisahkan dengan garam melalui proses penguapan alami yang memungkinkan garam untuk dipanen. Nah, selain untuk tambak juga pertanian garam, pantai juga digunakan sebagai pertanian rumput laut. Sampai sini teman-teman sudah paham? Mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Teman-teman, salah satu contoh sumber daya alam adalah tanaman. Tanaman ini ada yang bisa hidup dengan baik di dataran tinggi, dan ada juga yang hanya bisa hidup dengan baik di dataran rendah. Apa saja contoh tanaman tersebut? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama ada padi. Nah, padi ini umumnya tumbuh di dataran tinggi ataupun rendah yang beriklim tropis. Karena padi ini membutuhkan tanah yang banyak mengandung humus dan juga pengairan yang cukup. Nah, pada awal masa tanamnya, padi ini memerlukan tanah yang harus selalu digenangi oleh air. Nah, padi ini biasanya ditanam di lahan yang terbuka karena membutuhkan sinar matahari. Nah, tanaman padi umumnya ditanam di lahan yang luas dan datar. Akan tetapi, padi juga bisa ditanam di lahan yang miring atau lereng. Nah, teknik penanaman padi pada lahan yang miring atau lereng ini disebut dengan sengkedan atau terasering. Lalu yang kedua itu ada tanaman teh. Nah, teh ini umumnya tumbuh di dataran tinggi yang beriklim tropis ataupun subtropis dengan curah hujan cukup tinggi. Nah, tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang mengandung banyak humus. Berbeda dengan padi, teh ini tidak memerlukan banyak air pada saat masa awal tanam. Semakin tinggi daerah penanaman teh, maka semakin tinggi juga kualitas teh yang dihasilkan. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah kenampakan alam atau bentang alam terbagi menjadi dua, yaitu daratan dan juga perairan. Untuk wilayah daratan itu meliputi dataran rendah dan dataran tinggi, sedangkan wilayah perairan itu adalah pantai. Nah, kenampakan alam ini terbentuk dari peristiwa alam yang melalui proses patahan dan juga lipatan.
Dari proses patahan dan lipatan itu kemudian membuat permukaan bumi memiliki tonjolan serta cekungan. Nah, tonjolan ini biasanya berbentuk pegunungan dan cekungan di permukaan bumi biasanya adalah lembah ataupun sungai. Sebagai tugasnya, teman-teman silahkan kerjakan soal pada buku paket tematik tema 3 halaman 6. Kerjakannya langsung saja di buku paket ya. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingatkan, kalian jaga kesehatan, makan yang cukup, minum vitamin, dan jangan lupa cuci tangan dan kaki kalau mau sebelum tidur. Jangan lupa memakai masker juga kalau kalian lagi bepergian keluar. Baik, sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.